Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah umur panjang, dalam beberapa hitungan jam lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Suci karena pada malam itu, pada hari raya, pada bulan itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Suci karena pada bulan itu Allah menurunkan sebuah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Sementara kata Ramadan menurut bahasa Arab kalau diindonesiakan panas dan semakna dengan membakar. Kenapa disebut panas dan membakar? Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang Arab zaman itu tradisinya bulannya disesuaikan dengan keadaan iklim. Di Makkah, Madinah pada saat itu Ramadan memang iklimnya panas, tapi sesungguhnya makna Ramadan ini adalah panas bukan dalam arti suhu, tetapi panas dalam arti membakar. Apa yang dibakar? Dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya bulan Ramadan disebut bulan maghfirah atau bulan penuh ampunan. Apakah semua orang yang hidup besok di bulan Ramadan otomatis mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Hanya mereka yang dapat ampunan, yaitu orang-orang yang menjawab panggilan Allah. Apa panggilan Allah di bulan suci Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak. Kenapa? Karena panggilan ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apa yang dipanggilkan? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Ilustrasi sederhana. Ada yang berkata, kenapa ada orang Islam tidak puasa? Mari saya kasih contoh sederhana. Di komplek ini lewatlah dua penjual, antara penjual sayur dan penjual ayam. Ketika bapak memanggil penjual ayam, ayam tidak mungkin singgah penjual sayur. Kenapa? Karena dia merasa bukan dia yang dipanggil. Lalu ada penjual ayam dipanggil tapi dia tidak singgah. Dua kemungkinan. Satu, dia tidak dengar. Dua, ayamnya habis. Apa maknanya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Lalu kenapa ada orang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Satu, bukan dia yang dipanggil. Dia penjual sayur. Yang dipanggil penjual ayam. Siapa? Non-muslim. Itu bukan dia yang dipanggil. Hanya orang-orang beriman yang dipanggil. Lalu ada yang mengaku beriman kok tidak puasa. Dua tadi kemungkinannya. Satu, dia tidak dengar. Dua, habis ayamnya. Yang tidak dengar itu adalah mereka orang-orang yang fasik.
Apa itu fasik? Mengaku beriman tapi pura-pura, yang kalau bahasa politiknya Islam pencitraan. Yang kedua, habis imannya, habis ikannya, habis ayamnya, dan tidak punya iman lagi sama sekali. Maka yang Allah panggil orang-orang yang beriman, karena hanya orang beriman yang mampu melakukan puasa ini. Lalu kenapa disebut bulan penuh ampunan? Karena ternyata puasa itu membuat Allah juga mengampuni manusia. Nah, mari kita lihat lagi, bagaimana cara bertobat di bulan suci Ramadan. Apakah semua langsung mendapat ampunan? Tidak, hanya mereka yang dapat hidayah. Bagaimana cara mendapat ampunan Allah? Yang pertama, taubat bil lisan, dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah sebabnya dianjurkan menjelang buka puasa kita istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita ulang-ulang. Mohon ampunan. Kenapa menjelang buka? Kenapa bukan setelah sahur? Karena menjelang buka doa mustajab. Mustajab itu artinya doa jalur pintas, cepat sampai. Ibarat dari kota Jakarta mau ke bandara lewat tol lebih lancar daripada jalan tikus. Tapi kadangkala jalan tol lebih macet daripada jalan tikus. Itu khusus di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, nah istighfar ini adalah salah satu cara mendapat ampunan dari Allah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena kemajuan teknologi, terutama teknologi handphone, bergeser. Bukan istighfar yang kita lakukan menjelang buka, tapi apa? Sibuk di grup WhatsApp. Kedua, cara memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat sunnah taubat. Kapan waktunya? Dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi selesai sholat maghrib menunggu isya. Jadi saudara-saudara Bapak, kalau selesai buka, syukur-syukur kalau bukanya di masjid, langsung niatkan sholat maghrib berjamaah. Karena menghindari macet, Bapak menunggu sampai reda macet, baru Bapak pulang. Jangan tinggal di kantor, jangan tinggal di satu warkop, tapi datang ke masjid. Sholat maghrib berjamaah, selesai sholat maghrib berjamaah, jangan keluar dulu. Laksanakan sholat sunnah taubat. 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat spesial. 2 sampai 4 rakaat. Tata caranya sama melaksanakan salat sunnah biasa, bedanya taubat niatnya. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Mohon sampaikan keluhan. Salat sunnah taubat. Yang ketiga cara bertobatnya, wa amilus shalihat. Memperbanyak amal-amal soleh. Amal soleh memperbanyaknya adalah menutupi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memberi contoh sederhana. Ketika Bapak memegang koin atau kelereng, perlihatkan ke orang, itu bisa dilihat. Misal saya pegang seperti ini. Apa ini? Kelereng. Anggaplah itu dosa. Nipu istri, nipu suami, itu dosa. Lalu kelereng itu Bapak genggam, maka dia tidak akan kelihatan lagi. Kenapa? Terbungkus oleh tangan Bapak. Tangan itulah amal-amal soleh. Itulah makna dari hadis, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikanmu. Maka kalau Bapak yakin 11 bulan sebelum Ramadan banyak dosa, maka bulan Ramadan perbanyak amal-amal soleh. Amal soleh apa? Sesuai kemampuan. Kalau Bapak dititipi rezeki, banyak bersedekah. Datangi pengurus masjid. Berapa honornya penceramah satu malam? 500.000. Saya jamin selama 1 Ramadan, selama Ramadan 30, saya yang bayar honornya masjid. Berapa honornya imam selama Ramadan?
sekian satu malam, saya bayar semua selama Ramadan. Itu bagian daripada bertobat. Berikutnya, saya seorang pejabat. Beramal solehlah dengan jabatannya. Bagaimana caranya? Bikin kebijakan yang membuat orang nyaman beribadah di bulan suci Ramadan. Tadinya kita berharap kembali seperti waktu saya sekolah. Ramadan, anak sekolah diliburkan. Ternyata kembali kebijakan seperti semula, awal Ramadan dan akhir saja. Saya menikmati dulu libur di bulan Ramadan. Apa faedahnya? Saya bisa pulang kampung, berpuasa bersama orang tua, sehingga berkah hidup. Itu amal-amal soleh. Berikutnya adalah memperbanyak ibadah. Cara keempat, perbanyak ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah, yang semakna dengan kata tadi, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Kalau Bapak mampu tarawih 20 rakaat, silakan lakukan 20 rakaat. Tapi kalau mampu hanya 8, ya silakan 8 saja. Kalau Bapak mampu sholat lail setiap malam, itu fasilitas khusus. Mampu berjamaah 5 waktu di masjid, itu bagian daripada menutupi dosa-dosa. Pada intinya, kalau Bapak yakin banyak dosa, maka usahakan lebih banyak kebaikan. Kalau Bapak yakin tidak bisa banyak kebaikan, kurangi dosamu. Yang jadi masalah, Bapak banyak dosa, hobi dosa, malas ibadah. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada itu isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya. Jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Nabi pun ada dosanya. Nabi Adam, nabi paling pertama, ada dosanya, makan buah huldi. Kakek para nabi, ada dosanya. Apa dosanya? Dia bohong ketika dia lirik Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Dosa. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Itu nabi, apalagi kita. Maka siapa sesungguhnya orang baik? Mereka yang menyadari dosanya dan dia ganti dengan kebaikan. Nah, hadirlah Ramadan. Maka merugi orang-orang yang diberi umur panjang, diberikan kesehatan, lalu tidak memanfaatkan Ramadan itu untuk mencuci dosa dan kesalahannya. Dan hebatnya, Allah beda dengan manusia. Kalau Bapak nipu saya, bertahun-tahun Bapak tipu saya, lalu Bapak datang minta maaf, saya barangkali berkata, oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lewat lagi depanku. Tapi masih ada tapinya. Kalau Allah, Bapak datang bertobat kepada Allah di bulan suci Ramadan, apa janji Allah dalam Al-Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bahkan dibandingkan dua orang, kata Nabi, satu berzikir memuji-muji Allah, satu bertobat atas dosa dan kesalahannya bersamaan hadir di hadapan Allah. Mana yang membuat Allah tersenyum? Yang datang bertobat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah, kecuali satu aja dosa tidak diampuni Allah, yaitu mengaku diri sebagai Tuhan. Itulah dosanya Namrud dan Fir'aun. Dia lantik dirinya jadi Tuhan. Dan saya yakin di sini Pak, tidak ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bapak ngaku aja wali kota dianggap gila. Maka datang. Cuma kalau kita datang di bulan Ramadan, setan menghalangi. Nggak usah, kau masih muda, masih panjang umurmu. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Taubat, datang. Maka Ramadan manfaatkan untuk mencuci diri. Karena kita yakin 11 bulan banyak dosa dan kesalahan. Tapi Allah juga sampaikan, das'ad wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, ampunanku jauh lebih besar. Bahkan dalam hadits qudsi Allah sampaikan, kalau kau datang bertobat kepadaku dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Dosamu banyak, ampunan Allah lebih banyak lagi. Dosamu sepenuh langit dan bumi, kata Allah, ampunanku jauh lebih banyak. Datang anak muda berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pendosa.
Kata Nabi, tobat kok. Tapi kuulang lagi, tobat kok lagi. Kuulang lagi ya Rasul, tobat kok lagi. Tapi kuulang lagi, tobat lagi. Berarti banyak dosaku ya Rasul. Kata Nabi, ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Cuma yang jadi masalah kita tidak boleh bertobat. Datanglah seorang pemuda mengaku kepada Nabi, ya Rasulullah, kerjaku penggali kubur. Suatu ketika ada yang saya makamkan, gadis cantik. Malam hari ku gali kembali kuburnya lalu ku setubuhi. Apakah aku diampuni ya Rasul? Nabi berkata, besar sekali dosamu. Saya tidak mampu menceritakannya. Terlalu besar dosa yang kau lakukan. Pergilah anak muda ini. Di perjalanan anak muda yang berdoa, ya Allah, aku telah datang kepada nabimu, tapi Nabi pun tidak memberikan jaminan ampunan. Maka aku datang kepadamu ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku. Lalu datang malaikat Jibril menegur Nabi, ya Muhammad, siapa yang menghidupi para hamba? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menguasai langit dan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan hari pembalasan? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kau tidak menyatakan ampunan Allah kepada hamba ini? Ketahuilah Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi memanggil sahabat, kau pergi cari yang tadi, datanglah dia, ketahuilah saudaraku, Allah telah mengampunimu. Lalu dia gembira, dalam keadaan gembira itu ajal menjemput, dan siapa yang salati jenazahnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, merugi kita masuk Ramadan, tidak memanfaatkan ampunan. Adakah orang yang tidak memanfaatkan ampunan? Ada. Salah satu di antaranya mereka yang tidak berpuasa dan tidak memperbanyak amal kebaikan, serta justru memperbanyak dosa dan tidak menghargai bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberi umur panjang, iman yang kokoh, sehingga kita memasuki Ramadan dengan memperbanyak amal jariah dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izza'izul mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang saya muliakan, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.